Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Mayahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebelum nyimak video ini jangan lupa di-subscribe, tekan tombol lonceng biar bisa mengikuti yang lain. Jangan lupa di komen biar bisa upload video yang lain. Keinginan saudara-saudara semua bisa terpenuhi. Belajar paranormal pemula. Kata bertuah seakan sudah menjadi kata milik jagat perdukunan alias jagat perklinikan. Terus terang, awalnya saya sangat ragu menggunakan kata tuah ini. Sebab kata ini mungkin sudah masuk daftar wajib sensor dan diharamkan. Kepada para pembaca santri dan Pak Kiai yang budiman, saya mohon maaf. Namun, kata inilah yang paling umum dan dikenal luas oleh masyarakat. Mohon maaf sebelumnya, bila saya terpaksa harus ikut-ikutan menggunakan kata bertuah ini. Tidak ada maksud sama sekali untuk ikut serta melanggengkan kepercayaan yang mungkin kurang pada tempatnya tersebut. Saya justru berharap dengan artikel ini nantinya pembaca semakin mengenal hakikat benda-benda. Marilah kita mulai saja. Pertama, benda-benda pada dirinya sendiri, das Ding an sich itu bebas nilai. Ia ada dan keberadaannya objektif. Sementara yang memberi muatan nilai adalah manusia, sebagai sosok sang penilai. Sebenarnya ini juga bisa diperdebatkan, namun saya batasi dengan kalimat ini untuk kemudian nanti bisa didiskusikan bersama. Contoh, celurit tetap celurit. Substansinya ya celurit. Objektif artinya kita semua bisa melihat celurit bersama-sama tanpa berubah substansinya. Kedua, manusia sebagai sang penilailah yang memberi arti, makna, fungsi yang disesuaikan dengan fakta, faktor dan perannya masing-masing. Karena manusia yang memberi penilaian maka benda bisa bermuatan subjektif. Celurit bagi saya merupakan benda yang bermanfaat untuk membabat rumput yang liar tumbuh di halaman. Bagi polisi yang menyelidiki kasus pembunuhan, ditemukannya celurit yang bersimbah darah akan menjadi barang bukti yang memiliki nilai tinggi di pengadilan. Bagi orang tua, celurit adalah benda berbahaya yang harus dijauhkan dari anak-anak. Dan seterusnya. Kembali ke tema awal, apa benda bertuah alias berenergi itu? Benda bertuah adalah benda yang sudah diberi muatan nilai tertentu oleh seseorang. Nilai itu bisa berupa kesaktian, kemanfaatan, keberkahan, dan seterusnya. Sifatnya jelas subjektif tergantung pada keyakinan dan pengalaman seseorang bersinggungan dengan nilai-nilai tersebut. Ada yang menjawab bahwa benda dikatakan bertuah bila memiliki energi tertentu. Tolok ukur yang eksak misalnya yaitu sudut tinjau ilmu fisika. Bahwa setiap benda memiliki kerapatan atom, energi dan massa tertentu yang berbeda-beda sehingga materi benda bisa diukur dengan alat ukur tertentu. Yang jelas, bila benda sudah diberi muatan nilai akan memiliki nilai subjektivitas tertentu. Marilah kita memperdalam sudut pandang ini. Benda apapun itu, pasti memiliki sebuah energi spiritual tertentu. Benda tertentu akan memiliki keterlibatan dengan sejarah hidup seseorang. Saat melihat sebuah cincin kawin, ingatan saya langsung melayang pada saat pertama kali melamar istri saya. Saat melihat keris, ingatan saya langsung melayang pada bagaimana hebatnya empu nenek moyang kita berjuang mati-matian untuk membuat benda cagar budaya tersebut. Dan seterusnya, energi spiritual yang melekat pada benda-benda oleh karenanya bisa dideteksi dengan mempelajari latar belakang adanya benda tersebut. Itu sebabnya tombak Kiai Pleret yang tersimpan di Keraton Yogyakarta dipercaya sangat bertuah karena memiliki sejarah yang panjang. Atau keris Kiai Sengkelat, atau yang lain dan seterusnya. Mempelajari riwayat atau sejarah sebuah benda jelas memerlukan ilmu pengetahuan misalnya arkeologi, ilmu sejarah dan lain-lain. Ilmu yang demikian adalah hasil dari olah pikir para sarjana yang gentur membaca buku referensi dan akhirnya memiliki keluasan pengetahuan tentang sejarah sesuatu. Namun, kita tidak menutup mata dengan adanya ilmu batiniah untuk menerawang benda-benda bertuah ini. Ilmu batiniah adalah sebuah fakta yang ada di masyarakat dan hingga kini masih lestari.
Ini adalah budaya spiritual Nusantara Indonesia yang adiluhung loh. Kita tidak boleh menutup mata dengan menganggap budaya asing lebih bernilai. Menghargai budaya asing disarankan, namun lebih luhur lagi juga menghargai budaya nenek moyang. Untuk itu, izinkan saya mengangkat kembali pengalaman para leluhur dulu untuk mendeteksi apakah sebuah benda itu bertuah atau tidak. Benda yang dipercaya bertuah, banyak wujudnya. Misalnya cincin berakik yang dipakai sebagai jimat, keris dan senjata tradisional lain yang dipakai sebagai piandel, pegangan, berbagai jenis bebatuan alami. Terkait dengan soal bahan alamiah, biasanya mengandung unsur bioelektrik tertentu yang memang bisa dimanfaatkan sebagai alat kesehatan. Ada benda-benda yang mengandung unsur magnet alam sehingga bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah dan sebagainya. Cara mengenalinya dengan membuka-buka buku untuk mencari info tentangnya. Ada juga cara mendeteksi dengan jalan mengoptimalkan peran batin kita. Batin sesungguhnya selain mampu untuk diajak mengenali hal-hal gaib juga mampu mengenali nilai esoteris dari benda-benda. Cara yang saya lakukan biasanya sebagai berikut. Mengenali benda bertuah. 1. Lihatlah dengan cermat benda tersebut. 2. Pakai atau pegang benda tersebut pelan-pelan saja. 3. Bukalah mata, batin, yang intuitif, dan ketahui apa yang ada di dalam cincin. Rasakan energi batin apa yang muncul, dingin, panas, damai, kisruh, celaka, harapan, kasih sayang, dan seterusnya. Benda pasti memancarkan sejarah tertentu. Ia merekam dan menyerap sebuah fakta-fakta dan riwayat sejarah yang panjang. Ingat, benda adalah saksi bisu yang bisa bicara, yaitu bahasa alam. 4. Benda bertuah bisa mendatangkan efek negatif yang tidak kita sadari. Ini bisa akibat energi alamiah benda tersebut, namun juga ulah sesuatu yang metafisis. 5. Lebih dalam lagi, bila terasa ada sesuatu di dalam benda tersebut maka lakukan terus pendeteksian. Sesuatu yang saya maksud adalah makhluk halus. Makhluk ini bisa mendatangkan perasaan gelisah, anak istri tiba-tiba nakal, penghuni keluarga sakit-sakitan, di samping mendatangkan efek, misalnya mudah cari uang, enteng jodoh dan sebagainya. 6. Bila pendeteksian belum berhasil, maka boleh menggunakan cara ini. Letakkan benda bertuah tadi di bawah bantal dan mohonkan pada Tuhan agar berkenan untuk memberikan informasi terkait benda tersebut. Makhluk halus biasanya muncul dalam mimpi. 7. Bila Anda mampu berkomunikasi dengan makhluk halus penunggu, benda tersebut akan lebih baik. Anda bisa berbagi kebijaksanaan, dan mengajaknya untuk mengutarakan kenapa dia setia menunggui benda tersebut dan seterusnya. Banyak benda bertuah yang diisi oleh paranormal, dukun dengan makhluk halus untuk tujuan macam-macam. Misalnya untuk jimat penglaris dagangan, enteng jodoh, pagar gaib dan sebagainya. Ini tentu saja perlu dicermati kemanfaatannya. Bila Anda merasa tergantung dengan cincin akik yang Anda pakai, apakah ini mendatangkan manfaat atau tidak baik di dunia maupun di akhirat? Benda tersebut mendatangkan kemanfaatan apa tidak dengan perkembangan spiritual kita khususnya berkaitan dengan ketauhidan kita pada Gusti Allah. Boleh jadi di dunia kita mendapatkan manfaat dengan keberadaan benda-benda tersebut, namun nanti di dunia kita akan mendapatkan celaka karena sudah masuk ke wilayah mempersekutukan Tuhan. Jadi ya, hati-hati. Bila Anda merasa tidak bermanfaat dan Anda menyadari kesalahan bahwa Anda sudah terjebak dalam perilaku syirik, maka langkah Anda adalah melakukan penyingkiran makhluk halus penunggu benda-benda tersebut. Benda-bendanya sendiri tetap boleh dipakai dan dipergunakan sebagaimana biasanya. Toh, benda kan bebas nilai, yang memberi nilai kan kita sendiri. Jadi sesungguhnya otak manusialah yang syirik, bukan keris, cincin akik, dan benda-benda budaya tersebut. Tetap lestarikan budaya spiritual Nusantara yang adiluhung. Kepada semua saudara dari Sabang sampai Merauke, dari yang agamanya Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Daoisme, aliran kepercayaan apapun yang Anda anut, marilah kita bersama-sama hidup guyup dan rukun. Tuhan kita semua satu, cara kita menyembahnya saja yang beda-beda. Kiriman Gus Subut Pamungkas dan Kiai Haji Sunardi. Ini doa untuk memperlancar rezeki datang kepada kita. Dibaca setelah membaca surat Waqiah, doanya sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka bihaqi suratil Waqiati wa asra'ariha antu yasiralil rizki kama yasartahu likat sirim min halkika ya Allahu ya Rabbal Alamin.
Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma marzukna rizkan mina sama aywal artli warzukna wa anta khairu razikina. Allahumma in kana rizkuna fi'el artli fa ahriju wa in kana rizkuna maduman fajidu wa in kana rizkuna asyiran fayasirhu lana walatan kulna haistu maka nabi fatlika wajudika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimina.